Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Salvina Devi Maharani dari kelas 4B D4 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas literatur review dari penelitian yang akan saya teliti, yaitu dengan judul Pengaruh Fasilitas Online, Modal Minimum, Persepsi Return, dan Persepsi Risiko terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Studi kasus pada mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Baiklah, sebelum masuk pada bagian literatur review, saya akan membahas dulu mengenai landasan teori. Yang pertama yaitu ada Theory of Planned Behavior. Teori ini menjelaskan manusia cenderung bertindak sesuai dengan intensi dan persepsi pengendalian melalui perilaku tertentu, di mana intensi dipengaruhi oleh tingkah laku, norma subjektif, serta pengendalian perilaku. Penilaian dan pertimbangan yang akan dilakukan oleh investor akan muncul ketika adanya kesadaran untuk bertindak. Theory of Planned Behavior dapat diaplikasikan ke dalam perilaku konsumen. Misalnya pada perilaku membeli dipengaruhi oleh niat, sikap terhadap perilaku dan norma-norma. Hal ini dapat menjelaskan apabila seseorang memiliki minat berinvestasi, maka akan cenderung melakukan tindakan-tindakan untuk dapat mencapai keinginan berinvestasi. Menurut Tandio dan Widana Putra pada tahun 2016, mengungkapkan bahwa ketika intensi untuk investasi sudah diperoleh, investor umumnya akan mulai mempertimbangkan berbagai faktor lain sebelum berinvestasi. Baiklah, selanjutnya yaitu minat. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada suruhan dari orang lain. Minat merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena seseorang yang cenderung memberikan dan memfokuskan perhatian lebih terhadap sesuatu bisa menunjukkan seberapa besar ketertarikan atau minatnya terhadap hal tersebut. Selanjutnya yaitu investasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, investasi merupakan penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Menurut Siahan pada tahun 2011, orang yang melakukan investasi disebut investor. Selanjutnya yaitu pasar modal. Menurut Bursa Efek Indonesia atau BEI, pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain, dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Jadi minat investasi di pasar modal yaitu suatu perasaan tertarik untuk melakukan kegiatan berinvestasi di pasar modal tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini terjadi karena adanya keinginan untuk mencapai tujuannya, yaitu berupa return di pasar modal. Selanjutnya yaitu fasilitas online trading. Menurut Wulandari et al. Pada tahun 2017, online trading adalah sebuah sistem perdagangan jual dan beli secara online melalui internet, sehingga memberikan kemudahan dalam aktivitas bisnis agar lebih efisien dan efektif. Online trading membuat para investor, terutama generasi muda yang masih awam mengenai pasar modal dan investasi, lebih mudah untuk mendapatkan segala informasi secara real time kapan saja dan di mana saja, asal tersedia fasilitas internet. Selanjutnya yaitu modal minimum. Modal minimum merupakan jumlah deposit minimum yang harus dikeluarkan oleh seorang calon investor untuk membuka rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi di pasar modal. Modal minimum juga mempengaruhi minat investasi karena berkaitan dengan ketersediaan dana yang dimiliki oleh calon investor. Selanjutnya yaitu persepsi return. Tujuan seseorang melakukan investasi tentunya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang telah ia gunakan untuk berinvestasi. Sehingga dalam membeli suatu jenis investasi haruslah dengan hati-hati dan diseleksi dengan baik, agar dalam berinvestasi tidak mengalami kerugian. Menurut Fahmi pada tahun 2013, dalam bukunya mendefinisikan persepsi return sebagai suatu kegiatan dalam menginterpretasikan mengenai keuntungan yang dapat diperoleh suatu perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan dalam investasi yang telah dilakukannya. Selanjutnya yaitu persepsi resiko. Dalam berinvestasi, menghitung return saja tentu tidaklah cukup. Menurut Tan Dalilin pada tahun 2017 menyatakan bahwa resiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan,
Hubungan antara return dan risiko tidak dapat dipisahkan, sesuai dengan istilah high risk high return, yaitu semakin tinggi risiko yang ditanggung, maka semakin besar juga pengembalian yang akan dikompensasikan. Selanjutnya masuk pada bagian penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Raditya, Budiarta, dan Swartika pada tahun 2014 yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara adanya program promosi berupa modal investasi minimal di BNI Sekuritas, persepsi terhadap risiko, return, serta penghasilan pada minat investasi mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa magister yang saat ini masih terdaftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2012-2013. Pengambilan sampel dengan purposive sampling dengan kriteria yaitu mahasiswa magister yang masih aktif dalam perkuliahan atau masih mengikuti perkuliahan. Metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi moderasian atau MRA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal investasi minimal tidak berpengaruh pada variabel minat investasi, sedangkan persepsi terhadap risiko dan return berpengaruh pada variabel minat investasi, dan penghasilan tidak mampu memoderasi hubungan variabel modal investasi minimal, return, serta persepsi terhadap risiko dengan minat investasi. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tandio dan Widana Putra pada tahun 2016 yang bertujuan untuk mengungkap pengaruh pelatihan pasar modal, return, persepsi risiko, gender, dan kemajuan teknologi pada minat investasi mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode pengambilan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa S1 ekstensi jurusan akuntansi yang saat ini masih terdaftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2012-2013 sampai dengan 2014-2015. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Kriteria yang dipakai dalam penentuan jumlah sampel yaitu merupakan mahasiswa ekstensi jurusan S1 akuntansi yang masih aktif dalam perkuliahan angkatan 2012-2013 sampai dengan 2014-2015 dan juga sampel memiliki ciri salah satu dari tiga hal ini: pengalaman mendapatkan pelatihan pasar modal atau investasi saham, seminar mengenai pasar modal atau investasi saham, dan pengalaman mengambil mata kuliah teori pasar modal. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penelitian pasar modal, return, dan persepsi risiko berpengaruh pada variabel minat investasi, sedangkan gender dan kemajuan teknologi tidak berpengaruh pada variabel minat investasi. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nisa dan Zulaika pada tahun 2017 yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman investasi, modal minimal investasi, dan motivasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan seluruh data kuesioner yang telah diperoleh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa STIGKN yang telah menempuh mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal, yakni mahasiswa semester 6 dan 8. Penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman mengenai investasi tidak memiliki pengaruh minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal. Sedangkan modal minimal yang ditetapkan memiliki pengaruh minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal. Selain itu, motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wita Kusuma, Kurniawan, dan Sujana pada tahun 2018 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel persepsi manfaat investasi, persepsi return, self-efficacy, dan pengetahuan investasi terhadap perilaku mahasiswa dalam berinvestasi saham di pasar modal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan menggunakan uji regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 23. Dengan kriteria mahasiswa yang telah berinvestasi saham di galeri investasi
dan mahasiswa jurusan akuntansi program S1 Undiksa angkatan tahun 2015. Nah, hasil dari penelitian ini adalah persepsi manfaat investasi, persepsi return, self-efficacy, dan pengetahuan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku mahasiswa untuk berinvestasi saham di pasar modal. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dilakukan oleh Komara dan Wardani pada tahun 2018 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel terhadap minat investasi mahasiswa pada pasar modal secara online baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa yang sedang atau pernah investasi di pasar modal secara online pada layanan pojok bursa sebagai sarana untuk bertransaksi saham pada pasar modal di Indonesia. Metode pengambilan data dilakukan dengan metode random sampling. Pada penelitian ini, metode atau alat analisa yang digunakan adalah analisa linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21. Hasil dari penelitian ini adalah motivasi, persepsi, return, persepsi risiko, modal investasi minimal, dan pelatihan dengan mengacu pada hipotesis awal diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu variabel minat dari mahasiswa di dalam melakukan investasi pada pasar modal, dan semua variabel independen ini ternyata memiliki pengaruh secara signifikan pada variabel dependen. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dilakukan oleh Dewi, Adnantara, dan Asana pada tahun 2018 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi atas risiko dan modal minimal terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data pada penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner dengan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa jurusan akuntansi STIE Triatma Mulia yang telah memperoleh mata kuliah teori pasar modal atau telah mengikuti seminar pasar modal, yaitu sejumlah 81 mahasiswa. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling Genoa, di mana semua populasi digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa persepsi atas risiko berpengaruh positif terhadap minat berinvestasi di pasar modal, sedangkan modal investasi minimal berpengaruh negatif terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agustina, Amin, dan Anwar pada tahun 2020 yang bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh modal minimal, pemahaman investasi, dan teknologi informasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Populasi pada penelitian ini yakni mahasiswa FEB Unisma. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 154 responden. Hasil analisis penelitian menyatakan bahwasannya variabel modal minimal, pemahaman investasi, dan teknologi informasi memiliki pengaruh secara simultan pada minat investasi mahasiswa. Sedangkan modal minimal memiliki pengaruh secara parsial pada minat investasi mahasiswa. Selain itu, variabel pemahaman investasi memiliki pengaruh secara parsial pada minat investasi mahasiswa. Dan variabel teknologi informasi memiliki pengaruh pada minat investasi mahasiswa. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dilakukan oleh Sapitri dan Nanhar pada tahun 2020 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh fasilitas online trading, modal minimal investasi, dan persepsi risiko terhadap minat investasi generasi milenial. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Populasi dari penelitian ini adalah generasi milenial dengan rentang usia 17-34 tahun. Khususnya mahasiswa yang mengambil program studi S1 Manajemen Perguruan Tinggi di Jakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan incidental sampling dengan sampel yang diperoleh sebanyak 96 mahasiswa.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa jawaban responden atas kuesioner dan diolah menggunakan software SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini adalah variabel fasilitas online trading dan persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat investasi generasi milenial. Sedangkan variabel modal minimal investasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat berinvestasi. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dilakukan oleh Wardani dan Supiati pada tahun 2020 yang bertujuan untuk menguji pengaruh positif sosialisasi pasar modal dan persepsi risiko terhadap minat investasi mahasiswa di pasar modal. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan data primer. Populasi dan penelitian ini adalah mahasiswa S1 Prodi Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 yang telah lulus mata kuliah pasar modal, baik Prodi Akuntansi maupun Prodi Manajemen. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah snowball sampling dengan cara menitipkan kuesioner pada orang lain untuk disebarkan pada responden yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pasar modal berpengaruh positif terhadap minat investasi mahasiswa di pasar modal, serta persepsi atas risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap minat investasi mahasiswa di pasar modal. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dilakukan oleh Swaputra, Suparlina, dan Sujono pada tahun 2021 yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengetahuan pasar modal, persepsi risiko investasi, dan penggunaan teknologi terhadap perilaku mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang tergabung pada Galeri Investasi Universitas Jenderal Sudirman dan Galeri Investasi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Metode pengambilan sampel menggunakan proporsi sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian adalah pengetahuan pasar modal berpengaruh positif terhadap perilaku mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Sedangkan persepsi risiko investasi dan penggunaan teknologi tidak berpengaruh terhadap perilaku mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya masuk pada kerangka konseptual. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disajikan kerangka konseptual untuk menggambarkan hubungan dari variabel independen, yang mana pada penelitian ini adalah fasilitas online trading, modal minimum, persepsi return, dan persepsi risiko, selaku variabel dependennya adalah minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Nah, sekarang masuk pada bagian pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu pengaruh fasilitas online trading terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Teknologi sangat dibutuhkan dalam hal bertransaksi, yakni kecepatan dan ketepatannya. Karena adanya fasilitas online trading, maka kegiatan transaksi jual beli saham akan dirasa lebih efisien dan bisa dilakukan di mana saja asalkan tersambung dengan jaringan internet. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sapitri dan Nanhar pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa variabel fasilitas online trading berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Jadi, hipotesis 1, pengaruh fasilitas online trading berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang kedua yaitu pengaruh modal minimum terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Modal minimum investasi yang diperlukan sebagai syarat untuk bisa berinvestasi ini diharapkan dapat munculnya investor-investor yang mempunyai dana yang tidak banyak dapat ikut berperan dan berminat untuk berinvestasi di pasar modal, terutama untuk mahasiswa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raditya, Budiarta, dan Sardika pada tahun 2014 menyatakan bahwa variabel modal minimum tidak berpengaruh pada variabel minat investasi. Jadi, hipotesis 2, pengaruh modal minimum tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang ketiga, pengaruh persepsi return terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Tujuan setiap orang berinvestasi tentunya untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan dari modal yang telah dikeluarkan. Keuntungan berinvestasi di saham bisa didapatkan dengan dua cara, yaitu melalui dividen dan capital gain. Penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Tandio dan Widana Putra pada tahun 2016 dan Witakusuma, Kurniawan, dan Sujana pada tahun 2018 mengungkapkan hasil yang sama bahwa variabel persepsi return berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi.
Jadi, hipotesis 3, pengaruh persepsi return berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang keempat, pengaruh persepsi risiko terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Jika membahas investasi, tidak mungkin hanya mempertimbangkan return saja. Risiko juga perlu dipertimbangkan. Sebelum melakukan investasi dalam bentuk saham, seringkali seseorang atau mahasiswa memikirkan dampak dari tindakan yang akan dilakukan. Semakin tinggi persepsi mahasiswa mengenai risiko, maka akan menurunkan minatnya dalam berinvestasi saham di pasar modal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budiarta dan Suartika pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa variabel persepsi risiko berpengaruh terhadap minat investasi. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Anhar pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Jadi, hipotesis 4, pengaruh persepsi risiko berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Masuk pada bagian kesimpulan. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai variabel terkait dan mendapatkan hasil yang berbeda setiap variabelnya. Seperti contoh, pada penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Anhar pada tahun 2020, menunjukkan hasil bahwa persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Sedangkan menurut Swaputra, Suparlinah, dan Sujono pada tahun 2021, menunjukkan hasil bahwa persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap minat investasi. Maka dari itu, peneliti ingin menguji kembali dan menambahkan variabel lainnya untuk lebih lengkap sesuai dengan saran peneliti sebelumnya. Jadi, peneliti ingin mengangkat judul pengaruh fasilitas online, modal minimum, persepsi return, dan persepsi risiko terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Studi kasus pada mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh fasilitas online, modal minimum, persepsi return, dan persepsi risiko terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Theory of Planned Behavior, yang menjelaskan manusia cenderung bertindak sesuai dengan intensi dan persepsi pengendalian melalui perilaku tertentu, di mana intensi dipengaruhi oleh tingkah laku, norma subjektif, serta pengendalian perilaku. Sekian hasil pembahasan dari literatur review saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.